Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Lisa Aryani SPD. Nah, kali ini kita akan membahas materi tentang cara membaca hasil pengukuran pada beberapa alat ukur. Jadi sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kalian menyiapkan alat tulis kalian terlebih dahulu, oke? Nah, silahkan disimak pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau begitu, mari kita mulai belajar. Oke, kita masih bahas materi tentang objek IPA dan pengamatannya. Nah, di objek IPA dan pengamatannya itu kan ada yang namanya pengukuran. Pengukuran itu sendiri ada macam-macam, menggunakan alat ukur yang macam-macam, tergantung dari besarannya. Nah, menurut 7 besaran pokok itu, kan ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, di sini kita mau bahas satu-satu cara membaca hasil pengukuran dari besaran-besaran pokok yang 7 itu. Oke. Di sini kita ke besaran yang pertama dulu, yaitu besaran panjang. Nah, di besaran panjang ini menggunakan alat ukur ada beberapa. Di sini Ibu akan bahas penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup. Oke, jadi di sini kita bahas yang penggaris terlebih dahulu. Oke, jadi silahkan disimak. Nah, di sini saya ada dua gambar, dua jenis penggaris. Ya, biasanya ketika kita ingin mengukur menggunakan penggaris, kita ukur dari skala yang 0 terlebih dahulu. Ya, bisa dilihat di penggarisnya masing-masing. Jadi kita ngukur dari yang skala 0 terlebih dahulu, seperti yang ini, yang gambar pertama. Nah, kita ukur dari angka 0. Lalu untuk melihat hasilnya, kita tinggal lihat di angka terakhir yang ada di ujung benda tersebut. Nah, ini dia yang angka terakhirnya. Oke, yang titik 2 kecil itu, yang garis 2 kecil. Nah, itu gimana bacanya? Jadi, yang kita lihat itu adalah si angka yang terakhir dulu nih. Angka yang terakhir, angka 2. Kita tulis di sini. Ya, 2 ditambah. Nah, per garis kecil yang ada di gambar, per garis kecil yang ada di gambar, yang ini, garis kecilnya ini, ya. Nah, itu satu garis nilainya 0,1. Oke. Nah, di sini si pensil, ujung pensil adanya di 2 garis yang kecil. Berarti ada 2 0,1. Berarti ditambah 0,1 ditambah lagi 0,1. Oke. 2 ditambah 0,1 tambah 0,1, 0,2. Oke, 2 ditambah 0,2, 2,2. Satuan penggaris sentimeter. Oke, dapat. Ini untuk gambar yang pertama. Sekarang kita ke gambar yang kedua. Nah, di gambar yang kedua ini beda. Jadi, dia cara mengukurnya nggak dari angka 0, tapi ternyata dari angka 2. Ujungnya ada di angka 5. Gimana cara ngitungnya? Nah, kita tinggal hitung. Dari 2 ke 5. 2 ke 3, 1. 3 ke 4, 2. 4 ke 5, 3. Berarti jawabannya untuk yang ini sama dengan, ada 3 kan? 3 kali, berarti jawabannya adalah 3 cm. Seperti itu. Oke, masih mudah ya untuk penggaris. Kita selanjutnya akan bahas yang mikrometer skrup dan jangka sorong. Oke, sekarang yang akan kita bahas itu tentang jangka sorong. Nah, sebelum kita ke latihan cara membaca hasil dari jangka sorong, dari pengukuran jangka sorong, kita perkenalan dulu dengan jangka sorong. Jangka sorong itu apa? Jadi jangka sorong ini merupakan salah satu dari alat ukur panjang. Oke, nah di sini bagian-bagian dari jangka sorong. Yang pertama ada rahang tetap bawah, ya, yang ini. Dan ada rahang sorong bawah. Oke, apa bedanya rahang tetap dan rahang sorong? Rahang tetap itu nggak bisa digeser, sedangkan rahang sorong yang ini bisa digeser. Ya, bisa digeser-geser seperti itu. Oke, lalu ada si bendanya. Ya, benda yang akan kita ukur panjangnya.
gitu. Lalu ada rahang tetap atas dan ada rahang sorong atas. Nah, ini sama antara rahang yang atas dan bawah, sama fungsinya. Ya, maksudnya sama cara kerjanya. Yang bisa digeser hanya yang sorong, yang tetap nggak bisa digeser gitu. Oke. Lalu ada yang namanya skala. Nah, ini skalanya ini yang akan kita lihat nih. Nih skala yang gambar-gambar ini itu yang akan kita lihat dari hasil pengukurannya. Seperti itu. Oke. Lalu ada burat ukur kedalaman. Nah, di sini ada kan rahang bawah dan ada rahang atas. Apa bedanya fungsi antara rahang atas dan rahang bawah? Jadi, rahang bawah itu untuk menjepit seperti ini ya. Jadi si bendanya ini dijepit seperti ini. Tapi kalau rahang tetap atau rahang atas ini bendanya ada di dalam. Maksudnya di luar. Jadi si rahangnya ada di dalam benda. Oke, contohnya itu untuk mengukur diameter botol minum. Itu yang paling gampang. Jadi botol minumnya ditaruh di atas rahangnya seperti itu. Bukan dijepit seperti ini yang di rahang bawah. Oke, lalu si gurat ukur kedalaman ini fungsinya untuk mengukur kedalaman suatu benda. Contohnya, mengukur kedalaman si botol itu. Jadi tinggal digeser aja nih si rahang sorongnya ini, tinggal digeser sampai nanti si ukur kedalamannya ini menyentuh dasar dari botol itu. Nanti bisa dilihat berapa kedalaman botolnya, seperti itu. Oke. Nah, di sini untuk skala jangka sorong itu ada skala utama yang di bagian atas dan skala nonius yang di bagian bawah, seperti itu. Oke, ini untuk bagian-bagiannya. Sekarang kita ke cara membaca hasil pengukuran jangka sorong. Nah, tadi sudah kita bahas bahwa skala jangka sorong itu ada dua. Ada skala utama, di sini saya simbolkan sebagai SU. Dan ada yang namanya skala nonius. Sini saya simbolkan sebagai SN. Oke. Ada SU dan SN. Skala utama tadi yang adanya di atas. Sekarang kita lihat. Yang ada di atas ini ya, yang skala yang ini, yang ada di atas ini. Oke. Nah, skala nonius yang kita lihat itu adalah yang sebelum angka 0. Angka 0 yang ini, yang sebelumnya. Oke. Sebelumnya kan ada angka 5. Ya, di sini ada angka 5, lalu ada yang garis kecil-kecilnya. Nah, garis kecil-kecilnya ini nilainya sama dengan penggaris tadi. Nilainya satu garis kecil itu adalah 0,1. Gitu. Oke, berarti di sini skala utamanya itu adalah 5 karena kan yang pertama itu angka 5, yang ada di situ angka 5. 5 ditambah dengan 0,1-nya ada berapa kali yang sebelum angka 0? Ada 1, 2, 3. Oke, berarti di sini kita tulis karena 0,1-nya ada 3 berarti 0,1 tambah 0,1 tambah 0,1 gitu ya. Ditambah 0,3. 5 ditambah 0,3 5,3. Oke, dapat nih si skala utama. Skala noniusnya gimana? Skala nonius itu adalah yang bagian bawah. Kita lihat yang skala bawah yang ini. Ya, cara ngelihat skala nonius itu gimana? Kita lihat yang berhimpitan antara garis yang atas dan garis yang bawah. Kira-kira yang mana yang berhimpitan sehingga membentuk pola garis? Nah, kita lihat yang bawah ternyata yang membentuk pola garis yang berhimpitan itu yang ini. Ya, bisa dilihat dia jadi satu garis. Oke. Nah, untuk skala nonius ini kita hitung dari 0. Tadi satu garis nilainya 0,1. Ya. Maaf kalau yang nonius ini enggak kayak gitu. Jadi langsung aja 1 cm 1 cm gitu, ya. Oke, sekarang kita mulai hitung. 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti ada 8 garis. Di sini kita tulis 8. Ya. Nah, untuk skala nonius itu wajib dikali 0,01. Dikali 0,01. 8 dikali 0,01 sama dengan 0,08. Nah, sudah nih kita dapat skala utama dan dapat skala nonius. Sekarang kita mau lihat hasilnya.
hasil di sini Ibu simbolin H ya. Hasilnya tinggal kita jumlah 5,3 ditambah 0,08. Berapakah jawabannya? Jawabannya adalah sini ya, saya nulisnya. Jawabannya adalah 5,38, satuannya sentimeter, seperti itu. Oke, ini untuk hasil pengukuran dari jangka sorong gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang melihat hasil pengukuran dari micrometer screw. Oke, sekarang kita ke micrometer screw. Micrometer screw ini masih salah satu alat ukur panjang. Nah, sama seperti jangka sorong tadi, sekarang kita pahami dulu tentang micrometer screw itu sendiri. Oke, dari bagian-bagiannya terlebih dahulu. Di sini ada landasan dan ada skrup. Oke, nah lalu ada tempat objek yang akan diukur. Nah, apa sih bedanya antara landasan dan skrup? Tadi sama seperti si micrometer screw. Jadi yang bisa digerakkan itu hanya skrup ya, landasan itu nggak bisa digerakkan, nggak bisa dimaju mundurkan. Oke, lalu ada tempat objek yang akan diukur, nanti ditaruh di sini, dijepit di sini ya. Lalu masih sama tadi kayak jangka sorong, micrometer screw itu punya dua skala, ada skala utama dan ada skala nonius. Masih sama, cuman apa sih bedanya? Bedanya skala utama dari si jangka sorong itu bentuknya miring, nih ya, miring. Sedangkan untuk skala noniusnya bentuknya di samping seperti ini. Oke, kalau tadi jangka sorong atas bawah, ini samping-sampingan seperti itu. Oke. Lalu ada roda bergerigi. Nah, roda bergerigi itu untuk apa? Ya ini untuk menggerakkan si skrupnya itu. Oke. Sekarang cukup untuk yang bagian dari micrometer screw. Kita ke cara membaca hasil pengukuran micrometer screw. Oke. Nah, masih sama kayak tadi. Kita tulis dulu skala utama dan skala noniusnya. Skala utama saya simbolkan SU. Oke, skala utamanya kita lihat. Skala utama itu kan tadi yang di samping ini ya. Nih, skala utama yang di samping. Kita lihat skala utama itu ada angka 10. Yang kita lihat itu adalah yang mepet dengan si garis ini. Itulah si skala utama. Oke. Nah, kan 10 nih yang dekat sama si garis panjang ini, yang ke bawah ini. Tapi setelah 10 masih ada satu garis lagi. Nih yang kecil. Nah, garis yang kecil itu nilainya berapa sih? Garis yang kecil ini nilainya 0,5. Ya, khusus garis yang kecil. Oke, kalau garis yang atas ini nilainya 1. Ya, berarti di sini jawabannya berapa skala utamanya? 10,5. Nah, itu untuk skala utamanya. Sekarang kita ke skala nonius. Kita simbolkan SN. Nah, skala nonius itu yang di samping ini. Ya, kita ngelihatnya gimana sih? Ngelihatnya adalah yang segaris dengan garis sampingnya. Nah, dapat nih langsung angka 25. Oke. Jadi tinggal kita tulis 25. Nah, micrometer screw ini sama kayak jangka sorong. Skala noniusnya wajib dikali 0,01. Kita kali dulu dengan 0,01. Oke. Jawabannya adalah 0,25. Hasilnya sekarang sudah dapat skala utama, dapat skala nonius, kita ke hasil. Oke, hasil saya simbolkan H. H-nya sama tadi, skala utama ditambah skala nonius. Berarti 10,5 ditambah 0,25. Jawabannya adalah 10,75. Nah, kalau tadi jangka sorong satuannya sentimeter, maka micrometer screw itu satuannya adalah milimeter. Oke, selesai untuk micrometer screw. Selanjutnya kita akan bahas cara membaca hasil dari alat ukur yang lainnya. Oke, sekarang kita ke alat ukur yang terakhir.
yaitu yang akan kita bahas itu adalah alat ukur massa. Alat ukur massa itu namanya adalah neraca. Oke, neraca atau yang biasa kita sebut dengan timbangan. Ya, jadi jangan bingung ketika ada istilah neraca, karena neraca itu sama dengan timbangan. Oke, nah di sini kita punya neraca yang berlengan 3. Tahu dari mana lengannya 3? Tinggal dilihat nih skalanya. 1, 2, 3. Berarti ini neraca 3 lengan. Seperti itu. Oke, sekarang kita cukup menghitung aja berapa hasil dari pengukuran neraca ini. Oke, kita dari ini kita anggap ini lengan 1, ini lengan 2, ini lengan 3. Ya, yang lengan 1 nilainya berapa? 5. Tulis 5. Yang lengan 2 nilainya 10. Tulis 10. Yang lengan 3 nilainya 200. Tulis 200. Oke, sekarang kita cari hasilnya. Hasilnya sama dengan, tinggal kita tambah semua. 200 tambah 10 tambah 5. Jawabannya 215. Satuannya gram. Selesai. Mudah ya. Oke, sekian pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pembelajaran kita pada hari ini dan selesai juga pemaparan materi dari saya. Semoga kalian paham dan semoga kalian juga bisa mengerjakan sendiri soal-soal yang ada di LKS atau buku paket dari sekolah kalian ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.